Halo Sobat PPPK 2021, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai matematika untuk kompetensi teknis guru SD di PPPK tahap yang kedua berdasarkan FR pada tahap yang pertama. Oke, kita akan mulai nomor 1, sebuah kebun sawit berbentuk lingkaran yang berjari-jari 35 meter. Pada tepi kebun itu dipasang tiang-tiang pagar yang berjarak 1 meter. Berapa banyaknya tiang yang harus dipasang? Berarti pertama, anak ini berkaitan dengan pemasangan tiang-tiang yang mengitari dari lingkaran tersebut. Berarti kita berbicara pada level keliling ya, seperti biasa teman-teman. Berarti keliling apa? Keliling lingkaran. Di mana keliling lingkaran tersebut memiliki rumus pi kali diameter. Maka karena di sini pakai jari-jari, kita bisa modifikasi diameter adalah 2 kali jari-jari. Berarti 2 kali pi kali r. 2 kemudian kali pi 22/7 dikali jari-jarinya 35. Kemudian 35 dibagi 7 adalah 5. 22 kali 5 kali 2 adalah 220 meter. Maka kelilingnya adalah 220 meter. Berarti untuk pertanyaan banyak tiang berapa? Berarti adalah keliling, kemudian dibagi dengan jarak tiang. Kelilingnya adalah 220 meter dibagi dengan jarak tiangnya 1 meter. Berarti adalah 220 tiang. Maka jawaban yang tepat adalah C, 220 tiang. Nomor 2. Pak Wahyu yang mempunyai tanah berbentuk persegi dengan luas 900 meter persegi, kemudian membeli lagi 5 meter di setiap sisinya. Luas tanah baru yang dibeli Pak Wahyu adalah, berarti sebelumnya beliau memiliki tanah dengan luas 900 meter persegi, kemudian membeli setiap sisinya adalah 5 meter ya. 5 meter seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah luas tanah yang baru, berarti yang diarsir ini teman-teman ya. Berarti berapakah luas tanah baru? Maka kita harus tahu panjang sisi secara keseluruhan yang baru. Kenapa? Karena luas tanah baru adalah luas keseluruhan. Berarti satu persegi yang besar ini dikurangi dengan luas tanah yang lama. Nah, untuk itu kita harus tahu terlebih dahulu berapakah sisinya. Sisi dari luas tanah yang lama ini berapa? Berarti luas tanah lama adalah 900 meter persegi. Rumus dari luas dari persegi itu adalah sisi kuadrat. Berarti 900 sama dengan sisi kuadrat. Sisi sama dengan akar dari 900. Di mana akar dari 900 adalah 30. Berarti titik ini sampai dengan sini adalah 30. Berarti berapakah sisi baru? Berarti ini 30 meter ditambah 5 meter, kemudian ditambah lagi 5 meter. Total keseluruhannya ada berapa? 40 meter. Berarti luas tanah baru adalah luas keseluruhan 40 kali 40 karena persegi, dikurangi dengan 900 meter persegi adalah luas tanah yang lama. 40 kali 40 adalah 1600, kemudian dikurangi dengan 900. 1600 kurangi 900 adalah 700 meter persegi. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Lanjut nomor 3. Pak Andri membeli ikan lele di pasar sebanyak 10 ekor. Setelah semua ikan lele ditimbang, ternyata berat rata-rata 1 ekor ikan lele adalah 175 gram. Sepulang di rumahnya, ya, Pak Andri memberikan 3 ekor lele kepada keponakannya. Berat masing-masing ikan lele yang diberikan ada 190 gram, 195 gram, dan 210 gram. Berapakah berat rata-rata ikan lele milik Pak Andri yang masih tersisa? Berarti kita mulai dari kita mencari berat total dari si 10 ekor lele tersebut. Berarti dengan rata-rata 10 ekor dikali dengan rata-ratanya 175. Berarti berat totalnya 1750 gram. Kemudian kita hitung lagi berat total setelah diberikan ke keponakannya. Berarti sisa 7 ekor. Berarti 1750 dikurangi yang diberikan ke keponakannya. Ada 190, ada 195, dan ada 210.
Nah, berarti setelah dikurangi hasilnya adalah 1155 gram. Pertanyaannya rata-rata ikan lele yang sekarang ya, berarti berat rata-rata kan begitu. Berat rata-ratanya adalah 1155 dibagi dengan sisa dari ekor lelenya ada berapa? Ada 7. 1155 dibagi dengan 7 adalah 165 gram. Berarti jawabannya yang tepat adalah B, 165 gram. Nomor 4. Kota X memiliki jumlah penduduk 6.500 orang. Penduduk yang bekerja sebagai petani 45% dan sebagai PNS 28% dan sisanya wirausaha. Selisih penduduk yang bekerja sebagai PNS dan wirausaha adalah, berarti di soal ini sudah diketahui bahwa petani adalah 45%, kemudian PNS-nya adalah 28%. Nah, yang belum tahu adalah wirausaha. Berarti yang berprofesi sebagai wirausaha adalah 100%, kemudian dikurangi dengan yang diketahui 45 ditambah 28%. Hasilnya adalah 27%. Itu yang wirausaha. Oke. Nah, setelah itu pertanyaannya adalah selisih penduduk yang bekerja sebagai PNS dan wirausaha. Saran saya, kita jangan menggunakan cara yang terlalu panjang dalam suatu tes, ya, dalam hal ini P3K. Kenapa? Bisa jadi kita nanti akan mencari jumlah penduduk dulu, 28%, 28 per 100 baru dikali 6.500. Nah, kemudian wirausaha juga sama, 27 per 100 dikali 6.500. Itu terlalu lama. Yang lebih singkat adalah mencari selisih, karena ini sudah proporsional pakai persentase, Anda langsung kurangkan saja berarti. Selisih antara persentase PNS dikurangi dengan persentase dari wirausaha, begitu saja. Nah, berarti persentase PNS-nya adalah 28% dikurangi wirausaha 27%. Berarti selisihnya berapa? 1%. 1% itu kalau diorangkan atau penduduknya ada berapa? Berarti 1% dikali dengan 6.500 atau 1 per 100 dikali 6.500. Tinggal coret-coret aja, coret. Maka 65 orang. Jawabannya tepat adalah A, 65 orang. Nomor 5. Pak Umar Bakri mempunyai uang sebesar 5 juta rupiah yang akan digunakan untuk biaya penggalian kolam renang dengan panjang 11 meter. Kemudian lebarnya 5 meter dan dalamnya 3 meter. Biaya penggalian sebesar 30.000 per meter kubik. Ini perlu diperhatikan karena biayanya adalah meter kubik. Pertanyaannya adalah sisa uangnya berapa? Berarti kita hitung terlebih dahulu total biayanya ya. Biayanya dalam hal ini karena ini adalah kolam renang maka pakai volume dari balok ya. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 11 kali lebarnya 5 kali tingginya 3. 11 kali 5 kali 3 adalah 165 meter kubik ya. Kita menghitung volumenya terlebih dahulu. Nah, biayanya karena dia per meter kubik maka biayanya 165 meter kubik dikali per meter kubiknya adalah 30.000. Ya, kalau dikalikan hasilnya adalah 4.950.000. Nah, sisa uangnya berapa? Karena beliau memiliki uang 5 juta, kemudian dikurangi dengan 4.950.000, maka hasilnya adalah 50.000 rupiah sisanya. Maka jawaban yang tepat ada E, 50.000 rupiah. Nomor 6. Yang ditemukan di tahap pertama ada yang mengajarkan ke murid, kemudian cara memperoleh ya, belum tentu soalnya langsung menghitung angka, tapi urutan. Jika suatu kolam memiliki panjang 2 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 5 meter, serta dapat terisi air dalam waktu 4 second, bagaimana cara memperoleh debitnya? 1. Hitung volume kolam diubah ke desimeter kubik. 2. Hitung panjang, lebar, dan tinggi diubah ke liter. 3. Bagilah volume dengan waktu. 4. Hitung jumlah volume. Urutan cara memperoleh debit air adalah, pertama kita harus ingat kembali rumus dari debit adalah volume dibagi dengan waktu, kan begitu. Berarti langkah pertama apa? Ya otomatis hitung volume terlebih dahulu.
Berarti nomor 4 nih. Urutan pertama 4. Kemudian setelah menghitung volume ya, kita hitung volume dengan jangan lupa ini kan masih meter ya. Kemudian kalau soal menginginkan ke liter teman-teman ya, kita harus tahu bahwa liter itu memiliki persamaan dengan desimeter kubik teman-teman. Berarti kita mengalihkan boleh meter dulu, jadi panjang kali lebar kali tinggi 2 kali 3 kali 5 masih meter. Nanti hasilnya pas kalau ngitung volume meter kubik. Nah meter kubik kita konversi ke desimeter kubik. Kan begitu. Berarti setelah nomor 4 adalah nomor 1. Hitung volume kolam diubah ke desimeter kubik. Setelah itu berarti kita sudah ketemu volume, habis itu kita membaginya dengan waktu. Maka setelah itu adalah nomor 3, bagilah volume dengan waktu. Jadi urutan yang tepat adalah 4, 1, 3 atau yang A. Nomor 2, hitung panjang lebar dan tinggi diubah ke liter kurang tepat ya. Karena apa? Menghitung panjang lebar dan tinggi berarti kan dia mengkonversi satu-satu. Meter ke liter langsung tidak bisa. Harus meternya meter kubik terlebih dahulu. Maka jawaban yang tepat adalah 4, kemudian 1 dan 3. Jawabannya A. Demikian video pembahasan kupas tuntas dari soal matematika berdasar FR tahap yang pertama. Semoga membantu rekan-rekan dalam mempersiapkan tahap yang kedua. Salam sukses, salam cerdas, salam hebat dari Mentor PPPK. Terima kasih.